suaranya, Vera? Oke. Oke, ada gangguan teknis, saya rasa ya. Oke, saya lewati saja. Izin mic-nya, Bu. Izin mic-nya belum nyala. Oke, jadi selanjutnya kita akan lanjut ke sesi perkenalan dari peserta ya, supaya kita enjoy melihat, saling melihat wajah walaupun virtual ya. Kita tetap harus berkenalan. Oke, saya pertama, jadi diharapkan untuk rename ya, untuk mengganti namanya sesuai dengan nama peserta. Yang pertama kepada Ibu Junidar. Nah, silahkan Bu Junidar. Ya, perkenalkan nama saya Junidar. Alah. Ya, di mana Bu tinggalnya Bu? Di Mungopasang. Oke, ya. Selamat mengikuti pelatihan ya Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Suhermi Emi, silahkan Bu. Suaranya ditekan tombolnya. Audionya dinyalakan suaranya. Tekan tombol unmute-nya. Bu Emi. Audionya dinyalakan dulu Bu Emi. Bu Emi. Bu Emi, silahkan nyalakan mikrofonnya. Halo? Ya, silakan. Halo, nama saya Suhermi, tinggal di Bunga Pasang, di belakang Masjid Al-Wusta. Oke, terima kasih. Selamat datang, selamat mengikuti pelatihan ya Bu. Oke, selanjutnya kepada Nurul Hasiah, silahkan. Perkenalkan, saya Nurul Hasiah dari Atip Tabing Padang. Oke, ya, terima kasih Kak Esi. Oke, selanjutnya Ibu Trisnawati, silahkan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Trisnawati, saya dari Kabun Bunga Pasang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Adinda Zahra, silahkan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Zahra Debrian Putri dari Komplek Atip Tabing. Oke, terima kasih. Selamat mengikuti pelatihan. Selanjutnya kepada Dinda Sinta Lara, silahkan. Perkenalkan, nama saya Sinta Lara dari Komplek Villa Melati Mas Tabing, Bunga Pasang. Terima kasih. Oke, yang tadi belum sempat, Pak Fikri, perkenalan diri, Pak Fikri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi ada sedikit gangguan teknis jaringan Bu Mariam dan yang lain. Salam kenal, nama saya Pak Fikri Arsil. Saya tinggal di Tunggul Hitam. Jadi masih dekat nih tetanggaan dengan Kelurahan Bunga Pasang. Saya di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam. Oke, terima kasih Bu Mariam. Oke, ya. Selanjutnya Bu Vera, di mana audionya sudah oke? Ya, halo. Ya, silakan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi juga ada gangguan teknis. Perkenalkan, nama saya Vera Afriyuni, tinggal di Kuranji, Kota Padang. Selamat bergabung di PKM Politeknik Atip Padang. Terima kasih Bu Maria. Ya, terima kasih. Jadi sesuai dengan ini tadi yang disampaikan oleh moderator, saya akan menyampaikan materi
pertama tentang pengolahan jahe instan ya. Mohon izin untuk share slide. Oke. Oke, saya langsung saja ya. Jadi PKM atau kegiatan pengabdian masyarakat kita tadi sudah disampaikan ya mengenai teknologi pengolahan dan desain kemasan minuman rempah instan ya sebagai peluang usaha serta meningkatkan daya tahan tubuh terhadap COVID-19. Jadi ini sasarannya adalah memang masyarakat Kelurahan Bungo Pasang. Jadi ibu-ibu yang peserta hari ini memang semuanya berasal dari Bungo Pasang. Oke, pada paparan yang pertama saya akan menyampaikan mengenai teknologi pengolahan minuman instan. Oke, John. Ngombe jahe merah, ngombe jahe itu juga bubuknya jadi pokoknya campur sehari. Kemarin ya, selain peserta awak buka perusahaan yang tadi. Iya, bisa. Iya. Aku sudah kok ada yang balik. Kenapa itu? Sebentar ya Bapak Ibu. Yang selain ini mohon di-unmute ya suaranya. Yang host bisa untuk mute semua. Tidak tolong untuk yang host. Saya berikan sebentar ya. Saya berikan co-host tadi sama Pak Fikri lagi siapa yang co-host? Co-host lagi tolong dijadikan co-host lagi Mbak. Tolong tadi karena keluar. Maria juga ya co-host ya. Iya boleh. Saya tertib kegiatan ini selain pembicara mohon di-unmute dulu mikrofonnya, nanti jika sudah diberi kesempatan untuk berbicara baru menyalakan mikrofon ya. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi yang akan saya paparkan pada sesi ini adalah lebih kepada bagaimana pembuatan minuman jahe instan ya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa pada saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID, jadi tetap kita harus melaksanakan protokol kesehatan, kemudian kita tetap harus bagaimana meningkatkan imun tubuh kita supaya kita tetap sehat ya, sehingga insya Allah dengan daya tahan tubuh kita yang kuat maka segala penyakit insya Allah akan jauh ya ibu-ibu. Jadi dari beberapa penelitian menyatakan bahwa rempah-rempah kita, jadi Indonesia itu kan kaya dengan rempah-rempah ya, sesuai dengan sejarah kita bahwa kita memang menjadi surganya rempah ya. Ternyata rempah-rempah kita memang sangat berguna ya, bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kenapa? Karena bahan-bahan rempah itu dia mengandung antioksidan dan senyawa-senyawa aktif lainnya, sehingga bisa menangkal radikal bebas. Sehingga itulah mengapa rempah-rempah itu bisa meningkatkan imun dari tubuh kita. Sehingga kalau kita melihat situasi saat ini, kemudian kita melihat bahwa kita memiliki kekayaan yang cukup luar biasa akan rempah, maka kita sebenarnya bisa melihat hal itu sebagai peluang usaha, ya. Yang kedua, minimal kita bisa mengkonsumsi rempah-rempah itu dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh kita, keluarga kita, sehingga insya Allah kita akan sehat selalu. Kemudian, mengapa rempah itu perlu kita jadikan minuman instan? Karena sebenarnya rempah itu bisa dikonsumsi secara langsung
dengan mengolahnya yang mungkin cukup sederhana dengan kita menggeprek rempah seperti jahe atau kencur, kita masukkan ke air hangat, itu bisa. Tetapi untuk tren saat ini, untuk pengolahan secara langsung atau konsumsi langsung secara rempah itu kan memakan waktu yang cukup lama. Dan yang kekinian, yang tren kekinian, masyarakat lebih suka dengan produk minuman instan ya, karena itu cepat saji, cepat mengkonsumsinya. Yang kedua bisa juga dikonsumsi oleh masyarakat luas ya, sehingga itulah mengapa kita memberikan alternatif pengolahan rempah ini menjadi minuman instan. Selain itu, selain bisa dipasarkan secara luas, ini juga lebih tahan lama daripada kita menyimpan produk rempah segar di dalam rumah masing-masing ya. Yang kedua atau yang selanjutnya itu juga bisa memberikan nilai tambah komoditas rempah ya. Jadi kalau kita sudah olah, maka produk rempah itu akan memiliki nilai ekonomi, nilai jual yang lebih tinggi daripada komoditas rempah itu. Jadi kalau kita buat jahe instan ya, bahan bakunya jahe sekilo, mungkin bisa sekilo itu 20.000, kalau kita olah itu bisa meningkat nilainya, mungkin kita 50.000 ya, bisa 60.000 dengan pengolahan yang sederhana. Jadi jenis-jenis rempah ya itu cukup banyak ya. Jadi yang bisa menjadi sumber dari minuman rempah instan itu tidak hanya jahe ya. Jadi jahe itu hanya sebagai salah satu studi kita ya pada pelatihan ini, tetapi sebenarnya ada rempah-rempah yang lain yang bisa dijadikan sebagai sumber rempah ya, bisa jahe merah, jahe biasa, ada kencur ya, ini kencur ya, beras kencur sudah biasa kita konsumsi, ini temulawak dan kunyit ya. Jadi dalam studi kasus kita hari ini kita ambil jahe merah ya. Kenapa jahe merah? Apakah jahe biasa bisa? Bisa ya. Jahe merah memang sekarang lagi tren ya, harganya juga cukup luar biasa. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara jahe merah dan jahe biasa. Perbedaannya adalah hanya pada kandungan senyawa aktifnya atau oleoresinya ini lebih tinggi. Ya, kemudian aromanya lebih strong, lebih kuat daripada jahe yang biasa gitu ya. Ini juga harganya menyebabkan harganya lebih tinggi karena memang sekarang sedang dicari ya jahe merah. Kemudian rempah ya, tadi sudah disampaikan kita sebenarnya sudah sehari-hari memanfaatkan rempah-rempah ini ya, baik sebagai bumbu, baik sebagai jamu ya, baik sebagai minuman dan lain. Ternyata memang rempah-rempah ini menurut penelitian, menurut para ahli ini memang bisa membuat tubuh kita itu meningkat daya tubuhnya ya. Tadi bisa menangkal radikal bebas ya. Itu karena ada senyawa kandungan di dalam rempah itu, yaitu antioksidan ya. Oke, jadi salah satunya kita akan mengambil contoh jahe instan untuk pelatihan hari ini ya. Jadi jahe merah ya, jahe yang kulitnya ini merah ya, merah. Jadi dalamnya hampir sama ya. Tadi sudah saya sampaikan apa bedanya dengan jahe putih atau jahe biasa. Di sini kalau kita lihat dari tampilannya ya permukaan kulitnya ini merah ya, merah. Kandungan oleoresinya atau senyawa aktif di dalam jahe merah ini lebih tinggi ya, sehingga kalau kita bedakan rasanya ini lebih pedas ya, lebih pedas daripada jahe biasa. Kemudian aromanya lebih kuat ya. Ini sekarang lagi tren pada saat pandemi saat ini, sedang dicari rempah ini, makanya cukup ya, cukup cukup mahal ya, cukup menjadi idola ya jahe merah ini saat ini. Oke. Jahe merah ya, ini bisa dikembangkan menjadi berbagai jenis produk ya. Tadi kalau kita konsumsi
dengan segar ya, produk segar, komoditas segarnya, jahe merah segarnya atau jahe biasa itu biasanya kita gunakan untuk bumbu masak gitu ya. Nah, tetapi kita beri sentuhan teknologi ya pengolahan, ini bisa kita olah menjadi berbagai jenis produk ya, seperti serbuk jahe ya, kemudian sirup jahe, kemudian ada minuman instan, ada selai jahe, kemudian oleoresin. Ini adalah senyawa atau kandungan yang ada pada jahe itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi kalau orang-orang menyampaikan jahe itu bisa untuk ini, bisa menyembuhkan ini, bisa menyembuhkan ini. Sebenarnya ada apa di dalam jahe? Itulah senyawa yang dicari di dalam jahe itu yang kita sebut dengan oleoresin. Ini adalah semacam minyak asiri ya, kandungan yang khas dalam jahe itu kita sebut dengan oleoresin. Ini kita dapatkan juga dengan teknologi ya, dengan ekstraksi dan lain-lain. Tapi kita yang sederhana saja ya, yang sederhana bisa kita jadikan minuman instan, sirup jahe, selai jahe ya, atau serbuk jahe ya. Oke, jadi kita masuk kepada pembuatan jahe instan ya. Jadi ini bahan-bahan yang digunakannya. Jahe merah ya, sebenarnya bisa juga jahe biasa ya, jahenya 1 kilo, kemudian gula pasir 1 kilo. Jadi bisa juga digunakan gula ya, yang karena gula ini kan juga masyarakat saat ini kurang terlalu menyukai gula karena memang trennya gula itu kan kalau terlalu banyak dikonsumsi itu juga akan berdampak kepada menurunnya kesehatan. Jadi sekarang gula yang lagi cukup disukai oleh konsumen adalah gula aren. Jadi mungkin kita banyak temui produk-produk seperti kopi, ya, ini menggunakan gula aren atau kita konsumsi gula-gula yang memang cukup ramah bagi kita ya, jadi bisa diganti dengan gula tebu misalkan ya, nih aren atau gula merah yang dari anau dan seterusnya bisa ya. Ini contohnya adalah gula pasir. Kemudian serai 1 batang, cengkeh 4 butir. Ini komposisinya ya, kayu manis. Nah, ini untuk penambah kuat aroma ya. Kemudian air. Ya, ini cukup 1 liter saja ya, 1 liter. Nah, ini komposisinya. Kemudian alat-alat yang digunakan, jadi ini bisa kita lakukan di rumah kita ya. Ini seperti pisau, talenan ya. Ini kok sabut kelapa boleh juga ya. Sabut kelapa itu adalah untuk membersihkan kulit. Kalau kita dapatkan jahe merah itu dari panen, maka kan itu masih ada kulit-kulitnya ya. Nggak usah dikupas, tapi cukup dibersihkan dengan sabut kelapa. Kalau dikupas itu banyak yang hilang dari jahe itu, sehingga cukup dibersihkan dengan sabut kelapa, kemudian nanti dicuci, ditiriskan, baru sudah bisa diolah. Nah, jadi kalau untuk rempah itu kan, atau khususnya rimpang, jahe, kunyit, lengkuas dan lain-lain itu kan banyak lekukannya, bentuknya tidak teratur, sehingga kalau dikupas itu memakan waktu lama, sehingga kita bersihkan menggunakan sabut kelapa yang gosok gitu ya. Kemudian timbangan, kemudian blender ya. Blender itu untuk nanti mengecilkan atau menghancurkan ya jahe. Nah, kemudian ada baskom, kemudian wajan, baru kompor ya. Oke, kemudian nanti yang terakhir adalah kemasan atau wadah untuk produk jadinya atau jahe instannya. Oke, bagaimana cara pembuatan jahe instan ini? Pertama, jahe dibersihkan tadi ya, yang sudah dibersihkan menggunakan sabun atau menggosok, kita cuci bersih, timbang 1 kilo ya. Kemudian dipotong-potong, jadi menggunakan talenan, pisau. Karena kita menggunakan blender ya, maka harus potong-potong. Kalau kita ada alat untuk menggiling, nggak perlu dipotong, masukkan mesin penggiling ya, jadi halus. Nah, tapi kalau untuk blender, karena kekuatannya tidak sekuat mesin, tidak sekuat mesin giling, maka harus dikecilkan ukurannya ya.
Kemudian ini dihaluskan, di blender sampai halus seperti jadi bubur jahe. Ya. Kemudian tentunya pada saat pemblenderan tadi digunakan air ya. Air yang 1 liter itu untuk memblender jahe 1 kilo. Ya. Kemudian bubur jahe tadi kita saring. Ya, kita saring pakai saringan kain bisa ya, seperti jilbab yang kita gunakan ini bisa juga kita peras ya. Ini untuk mendapatkan ekstrak jahenya ya. Kita peras ya. Jadi tidak hanya kita saring saja, kita peras supaya ekstrak jahenya ya, senyawa yang tadi di dalam jahe itu keluar dari serat jahe gitu ya. Jadi tujuan untuk membuburkan jahe itu supaya kita lebih mudah di dalam mendapatkan ekstrak tadi, sari jahenya tadi ya. Kalau setelah kita peras, kita saring, ya, sari inilah yang akan kita jadikan atau kita olah berikutnya. Ya, ini mengandung senyawa-senyawa tadi sudah terekstrak, ya, dengan cara mengecilkan ukuran tadi. Kemudian sari jahe tadi ditambah dengan rempah-rempah tadi, ada serai, ya, ada cengkeh, ada kayu manis, itu kita tambahkan. Kita masak, kita tambahkan gula, ya. Gula 1 kilo. Kita masak, kita aduk ya sampai mengental. Nanti kita lihat videonya ya, kalau saya paparkan dengan seperti ini mungkin kurang terbayang oleh ibu-ibu gitu ya. Nanti akan kita tayangkan video pembuatannya ya. Kemudian kita atur besar api dari kompor itu ya, jangan sampai karena yang kita masak gula, kalau apinya terlalu besar maka nanti akan menjadi ini karamel, menjadi seperti permen sehingga kita susah untuk mengaduknya. Jadi supaya dia tidak membentuk karamel maka cukup apinya sedang sampai kecil gitu ya, diaduk-aduk sampai nanti agak mengental, baru kita aduk dengan kecepatan yang cukup tinggi sehingga membentuk serbuk. Nah, ya seperti membuat gula semut. Nah, gula semut sekarang juga menjadi tren, cuma bedanya gula semut itu kita kasih aroma atau kita kasih senyawa rempah, gitu ya. Kemudian selanjutnya terakhir kita kemas, ya, apakah pada kemasan plastik atau seperti toples, ya. Jadi ini contoh, ya, contoh dari produk jahe instan yang sudah dikemas dalam botol atau dalam kemasan plastik ya. Ini bisa dititipkan di warung atau bisa kita coba sendiri di rumah untuk konsumsi di rumah dalam rangka meningkatkan daya tubuh kita. Jadi nanti semua peserta di sini akan diberikan bahan ya untuk praktek sendiri di rumah ya, karena memang kendala saat ini kita tidak bisa melakukan pelatihan secara langsung. Jadi nanti kita monitoring gitu ya, setelah kita berikan bahan, alat gitu ya, minimal tadi penggorengan atau wajan ya, kata ibu-ibu udah bocor juga ya. Kita kasih, ibu-ibu bisa mempraktekannya di rumah ya, untuk membuat jahe instan ini ya. Oke, nanti hasilnya bisa disampaikan sebagai bahan evaluasi ya, seperti apa, apakah jadi atau tidak jadi gitu ya. Dan ini bisa menjadi minimal ide, oh iya ini bisa juga dititipkan di warung atau di mana gitu ya. Atau di online, sekarang kan ini adik-adik ya yang lagi milenial nih bisa memasarkannya melalui sosial media ke rekan-rekan, ke teman-teman dan selanjutnya ya. Oke, jadi kita akan menayangkan video ya tentang proses pembuatan jahe instan. Oke. Oke.
Oke ya, jadi ini kita lihat nanti step by step-nya. Nah, ini bahannya jahe merah, kemudian cengkeh, kemudian kayu manis, kemudian serai, kemudian gula. Jadi komposisinya seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti juga kita akan share modulnya ya kepada ibu-ibu peserta. Nah, kita timbang ya. Nih. Nah, sesuai dengan komposisi tadi, 1 kilo jahe, kemudian 1 kilo gula, nah, kemudian untuk memperkuat aroma dari rasa jahe, ini bisa kita tambahkan cengkeh, kemudian serai, dan kayu manis. Jadi ini opsional saja, ya opsional. Tetapi cukup penambahannya sedikit, nah, sehingga tidak mengalahkan dari aroma jahe. Ini kita iris-iris, kita kecilkan, nah, karena yang kita gunakan ini adalah blender. Ya. Kita akan blender, kemudian kita gunakan air tadi untuk memblender. Bisa kalau 1 kilo itu bisa 2 kali blender atau 3 kali blender dengan menggunakan air yang tadi 1 liter tadi ya. Jadi air sebenarnya tidak ditentukan, tetapi kalau banyak air nanti pada proses pemasakan terlalu lama ya. Air itu sebenarnya untuk membantu mengekstrak, mengeluarkan sari jahe tadi ya. Oke, ini disaring ya. Sebenarnya bisa juga langsung menggunakan saringan kain ya. Ini kalau ada saringan seperti ini juga boleh. Oke, itu saringan kainnya ya. Sehingga diharapkan sari jahenya itu bisa keluar seluruhnya, ekstrak seluruhnya dari jahe. Oke, ini kita sebut dengan sari jahenya ya. Ini kita saring supaya memastikan tidak ada serat-serat jahe yang ikut. Oke, ini gulanya kita campur. Ini cukup apinya sedang sampai kecil ya untuk tidak gosong, supaya tidak gosong. Ini menambah rempah-rempah tadi untuk menguatkan aroma saja.
Oke, ini untuk mengetes ya, apakah larutan ini sudah mengental atau belum ya. Nah, dengan meneteskan larutan tadi ke dalam air putih yang dingin ya. Kalau sudah dia tidak larut dalam air putih, maka itu tandanya dia sudah mengental, larutan ini sudah mengental, sehingga perlu kita kecilkan apinya lagi, kemudian kita mulai pengadukan, ya, supaya nanti kristal-kristal dari jahe instannya itu terbentuk dengan bagus. Kalau pengadukannya itu dia secara konsisten, ya, mengaduknya secara konsisten, tidak sesekali, tetapi diaduk secara terus-menerus, secara konsisten. Nah, ini dia. Nah, kita kecilkan tadi apinya, kemudian kita aduk. Ya, ini masih dalam kondisi hangat ini. Kalau sudah dingin dia tidak bisa lagi mengecil ya dengan pengadukan ini. Maka ini dengan api yang kecil sampai terbentuk kristal-kristal seperti ini ya. Ini kita sudah jadi ya. Ini untuk menyeragamkan ukuran maka kita ayak ya. Ini menggunakan ayakan yang cukup besar ya. Ini kita ayak lagi, kita saring lagi. Nah, ini tujuannya adalah untuk menyeragamkan ukuran butiran-butiran dari minuman instan tadi ya. Nah, oke, ini sudah cukup bagus, sudah seragam ukurannya. Sebenarnya ini masih sedikit lembab ya, belum kering sekali. Tetapi ini kalau ibu-ibu punya oven di rumah, ini bisa di oven ya, suhunya 50 atau 60 derajat, itu cukup 1 jam itu bisa mengering sehingga akan produk menjadi cukup kering ya. Kalau ini masih cukup lembab ya, tetapi tidak masalah ya, karena ini juga bisa awet karena kandungan gulanya cukup tinggi ya. Tapi kalau jika ibu-ibu punya oven, ini lebih baik di oven supaya kering sempurna sehingga akan kering produknya ya, butirannya itu nampak kristal-kristalnya. Nah, oke, kita kemas ya ke dalam bisa dalam bentuk botol ya, atau supaya seragam isinya bisa ditimbang dulu, misalkan ya berapa 100 gram. Jadi berbagai macam jenis ukuran botolnya atau kemasan plastiknya, jadi ditimbang baru dimasukkan ke dalam kemasan. Kemudian baru dihitunglah kira-kira berapa dijualnya ya, dari tadi belanja bahannya berapa ya, ada gulanya, ada jahenya, kemudian ada gasnya gitu ya, kira-kira ini mau dititipkan berapa nih ke tetangga atau dijual ke teman berapa kira-kira ya. Jadi sebaiknya ini ditimbang dulu mau berapa, per 100 gram atau per 1/4 kilo atau per setengah kilo. Nah, jadi dibuat packing masing-masing itu kira-kira. Oke, ini produk jadinya ya. Oke, kita bagaimana membuat minuman jahe instan. Nah, ini kita larutkan ya, sekitar sesendok ya, atau sesuai selera, bisa 2 sendok ya. Jadi nggak perlu ditambah gula lagi karena sudah cukup manis. Jadi ini bisa juga larutkan dalam air dingin maupun air hangat, atau dicampurkan dengan minuman teh atau minuman kopi. Oke, ini tahu ya gambar siapa nih, gambar Ibu Rika ya. Oke, kemudian ini juga ada tambahan ini, bagaimana membuat sirup jahe ya.
Tetapi nanti cukup tonton saja videonya karena memang materi kita itu sampai pada pembuatan minuman instan. Jadi saya stop sampai di sini ya. Tapi videonya nanti kita akan sampaikan kepada seluruh peserta ya sampai tuntas ya. Ini tambahan materi ya. Jadi jahe ini bisa juga selain buat minuman instan bisa juga untuk sirup jahe seperti tadi disampaikan, sirup jahe, serbuk jahe dan seterusnya. Oke, terima kasih. Begitu pemaparan singkat ya tentang bagaimana mengolah jahe menjadi minuman instan jahe merah. Bu Maria, silakan lanjutkan. Bu Maria. Sudah ya. Oke. Terima kasih kepada Bu Mariam. Oleh Padilla Lubis. Kepada Bapak Rizky Padilla Lubis, kita persilahkan. Ini presentasi kemasannya. Silakan. Ya. Baik, terima kasih kepada Bu Maria atas kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Saya akan mempresentasikan. Sebelumnya mohon izin share, sudah ya? Oke. Oke, baik Bapak Ibu bisa terdengar suaranya, Pak Fikri? Bisa terdengar suara saya? Oke, bisa. Oh bisa ya, Bu Maria bisa ya? Sudah terdengar jelas Pak. Screen-nya belum. Share screen-nya belum nampak. Share screen-nya oh belum. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih. Ini merupakan apa ya? Kesempatan sudah diberi kesempatan saya merasa ini sangat senang sekali gitu. Nah, kali ini kita akan membahas ya sedikit teori terkait dengan pengemasan ya. Nah, sebenarnya apa ya, kemasan memang bagian penting ya, bagian penting dari sebuah produk. Bahkan ada beberapa fungsinya itu yang sangat urgent sekali seperti itu ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Sebelumnya perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Rizky, salah satu dosen di Teknik Industri Agro. Kebetulan memang dosen baru gitu. Nanti kalau ada penyampaian yang kurang tepat, mohon dimaafkan seperti itu. Oke, baik. Nah, kita masuk yang pertama ya Bapak Ibu ya. Jadi pengertian kemasan itu
sebenarnya banyak versi ya. Kalau kita lihat dari ringkasnya itu ada bersumber dari Mason ya. Ini yang ketiga ini. Jadi pengemasan itu bertujuan untuk melindungi makanan. Jadi secara umum pengemasan itu sangat luas. Nah, karena kita sekarang untuk mengemas produknya adalah produk pangan, karena kan produk industri itu kan sangat banyak ya. Nah, salah satunya pangan. Nah, jadi saya kaitkan pengemasan itu dari sisi pangan. Nah, jadi kalau menurut Mason itu pengemasan itu bertujuan untuk melindungi bahan makanan, ya, melindungi bahan makanan dari pengaruh luar dan mempersiapkan bahan-bahan makanan untuk proses pengiriman dan pemasaran. Jadi tujuannya itu untuk melindungi produk makanan dari pengaruh luar. Kemudian ada kegiatan di situ, kegiatan untuk mempersiapkan produk makanan untuk proses pengiriman dan pemasaran. Nah, itu dari segi ininya. Nah, kemudian fungsi kemasan itu dia ada 5, ya, ada fungsi mewadahi, perlindungan, kemudahan, informasi, dan pengawetan. Nah, ini kita akan bahas nanti satu persatu secara ringkas Bapak itu. Nah, yang pertama ada fungsi mewadahi ya, mewadahi. Jadi kemasan itu merupakan sebagai wadah atau tempat. Kemudian dia memberikan batas fisik dan kemudian biasanya disesuaikan dengan produknya gitu. Jadi kalau misalnya produknya dalam bentuk cair, tentu wadah atau kemasan yang baik adalah misalnya yang terbuat dari plastik atau gelas seperti itu kan. Nah, kemudian kalau misalnya dari kertas tentu tidak cocok atau tentu kurang baik ya. Jadi disesuaikan dengan produk dari segi wadah. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi melindungi. Melindungi di sini maksudnya adalah dari kerusakan fisik. Nah, jadi kemasan atau wadah diharapkan dapat menjaga produk makanan, khususnya dapat menjaga dari kerusakan fisik. Kerusakan fisik itu misalnya kalau misalnya pada buah-buahan tuh bonyok misalnya, atau ada yang retak, atau misalnya rusak dari segi fisik. Jadi kerusakan fisik dapat menurunkan nilai suatu produk yang akan dipasarkan. Kemudian kontaminan ya, kontaminan ini berhubungan dengan mikroorganisme. Jadi kemasan diharapkan bisa, jadi kemasan itu memang bisa mencegah mikroorganisme melakukan penetrasi ke dalam kemasan sehingga dia terjaga kualitasnya. Kemudian melindungi dari perpindahan air. Nah, perpindahan air juga dapat merusak produk makanan yang disimpan sehingga tidak tahan lama. Kemudian perubahan kimia. Nah, perubahan kimia misalnya pada produk olahan susu segar ya Bapak Ibu, mungkin kalau misalnya kita pernah beli susu Ultramilk gitu ya, yang cair, yang siap minum. Nah, biasanya itu kan kalau produk susu cair itu kan dikemas dengan kemasan yang dia tidak tembus oleh cahaya matahari. Seperti itu. Nah, kenapa? Nah, karena kalau misalnya susu itu terpapar oleh sinar matahari yang terus-menerus, akan terjadi perubahan kimia. Nah, perubahan kimia itu dapat menyebabkan rusaknya protein seperti itu. Nah, itu fungsi kemasan dari pelindungi. Nah, kemudian fungsi kemasan itu ada yang disebut dengan kemudahan, fungsi kemudahan. Yang pertama memfasilitasi proses penyimpanan, penggudangan ya. Kemudian dapat mengurangi terjadinya pencemaran dan penyusutan. Kemudian dapat memenuhi standar mutu produk. Nah, jadi
kalau misalnya produk tadi dikemas dengan baik, sisi perlindungannya baik ya, tidak tercemar mikroba, kemudian air juga tidak masuk ke dalam dan lain-lain, maka produk akan berkualitas ya, akan memenuhi standar mutu produk yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Termasuk produk yang akan kita buat ini, jadi harus bisa memenuhi aspek-aspek ini. Kemudian mempermudah pemakaian dan mempermudah pemakaian. Nah, misalnya kalau kita tadi bicara produk yang kita buat ini, misalnya minuman jahe instan ya. Nah, jadi kan kita mendesain kemasannya itu yang mudah ya, yang mudah digunakan. Misalnya kalau tadi itu dikemas dengan plastik zip bag namanya. Zip bag itu plastik yang dia di atasnya itu ada klip gitu ya. Jadi bisa dibuka tutup. Jadi kalau misalnya sudah dibuka, dia bisa ditutup kembali begitu. Nah, itu namanya zip bag. Jadi mempermudah pemakaian. Kemudian mempermudah penggunaan ini penggudangan itu penyimpanan dan distribusi seperti itu. Nah, ini yang sangat penting sebenarnya, yaitu fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi itu yang pertama menampilkan identitas, informasi, dan performansi produk. Nanti akan dijelaskan, karena nanti akan dijelaskan dengan desain kemasan, desainnya sudah disiapkan. Kemudian dapat meningkatkan daya tarik konsumen. Nah, jadi kemasan yang baik itu akan dapat meningkatkan daya tarik konsumen kita nantinya. Jadi begini, terkadang ada produk yang sebenarnya biasa saja ya, biasa aja sebenarnya produknya, tapi karena dia dikemas dengan baik, orang akan cenderung memilih produk itu begitu. Nah, itu jadi itu makanya fungsi komunikasi ini merupakan salah satu yang urgent juga ya, sangat penting begitu. Sehingga ketika konsumen banyak yang membeli, maka dapat meningkatkan keuntungan. Karena dapat meningkatkan keuntungan, maka produk kita bisa bersaing dengan produk-produk yang lain gitu. Mungkin kalau misalnya produk kita ini kan minuman jahe instan ya, minuman jahe instan. Nah, karena konsumen tertarik dengan sebenarnya mungkin ada di luar sana mungkin atau di daerah lain mungkin sudah memproduksi ini. Nah, tapi dengan kemasan yang baik, kemudian kemasan yang baik dapat menarik konsumen, maka produk kita akan punya daya saing yang lebih baik ketimbang produk-produk yang sama di luar daerah atau di daerah lain begitu. Jadi produk yang sama tapi kita punya daya saing yang lebih baik karena kemasan yang sangat baik seperti itu. Nah, kemudian ini pengawetan ya. Ini pengawetan, ini proses pengolahan dan penyimpanan. Nah, ini sangat teoretikal sekali, jadi tidak perlu diingat. Nah, kemudian syarat kemasan itu ada 6 syarat kemasan. Syarat kemasan itu syaratnya adalah harus memenuhi fungsi-fungsi kemasan yang disebutkan tadi. Jadi syarat kemasan itu adalah kemasan itu syaratnya adalah harus dapat memenuhi fungsi-fungsi yang tadi sudah dipaparkan. Jadi ada fungsi syaratnya harus dapat melindungi dari kerusakan fisik, kemudian dia harus praktis ya, tadi mudah digunakan, kemudian efisien dan ekonomis. Selanjutnya harus mempunyai ukuran, bentuk, bobot yang sesuai ya, yang sesuai dengan produknya gitu. Kemudian mudah dibentuk ya atau dicetak. Kemudian dia menunjukkan informasi. Nah, ini informasi tadi yang fungsi komunikasi seperti itu. Nah, oke, baik Bapak Ibu. Kemudian ada yang disebut dengan klasifikasi kemasan. Klasifikasi kemasan itu yang pertama berdasarkan bahan pengemas. Jadi sebenarnya kemasan kita itu terbagi menjadi 4 ya, berdasarkan bahannya. Yang pertama ada logam, ada kaleng, aluminium, kemudian ada kaca dalam bentuk gelas ya, kemudian dalam bentuk toples atau botol,
kemudian kertas ya, ada kertas karton, kardus, kemudian plastik. Plastik itu ada dua, ada yang fleksibel ya, kantong plastik atau seperti yang untuk mengemas produk kita tadi, dan kemudian adalah ada yang plastik itu yang berbentuk rigid ya, atau botol atau apa semi rigid atau semi kaku ya, seperti botol, toples ya. Jadi kan ada juga botol atau toples itu yang dari plastik, tidak hanya dari kaca. Nah, kebetulan produk kita ini yang kita desain dari segi bahan pengemasnya itu bisa ada dua ya, ada dua, bisa dikemas dengan kaca dengan bentuknya apa tuh jadinya tuh toples ya, toples nanti ditutup ya dari atas. Nah, bisa juga dengan plastik ya, plastik yang fleksibel, yang zip bag tadi. Nah, jadi dari segi apa namanya bahan kemasnya, produk kita itu nanti bisa dikemas dengan apa namanya kaca, bisa dari produk apa bahannya gelas ya atau plastik, tapi yang akan kita tawarkan itu nanti dalam bentuk plastik, biasanya plastik. Nah, ini tadi contohnya Bapak Ibu. Ini contoh kemasan yang berbahan kaleng ya, berbahan kaleng. Ada minuman berkarbonasi, ada sayur kemasan, sayur kaleng ya. Kemudian nih ada kornet begitu. Nah, selanjutnya ini yang terbuat dari kaca misalnya, kaca. Ini kaca dalam bentuk botol, ya, ini dalam bentuk botol contohnya. Nah, kemudian ini salah satu, ini contoh kemasan yang terbuat dari kertas. Nah, ini kertas. Kalau yang ini kertas yang di atas, ini kertas. Sebentar, izin. Nah, kalau yang ini kertas. Nah, kalau yang ini dia disebut dengan komposit. Komposit. Nah, ini tadi yang contohnya apa ya? Contohnya susu segar tadi ya. Komposit. Jadi ini dia dilapisi oleh kertas di luar, tapi di dalamnya dia dilapisi oleh aluminium foil. Nah, jadi wadahnya itu dia sebenarnya adalah logam ya. Bagi apa namanya termasuk dalam logam, aluminium foil. Ya, kemudian dia dilapisi oleh kertas. Itu disebut dengan kemasan komposit. Dia kemasan komposit itu kemasan yang dia itu bahannya terdiri dari lebih dari satu material. Jadi ada material kertasnya, ada material logamnya juga di dalam, aluminium foil tepatnya. Seperti itu. Nah, ini tadi yang disebutkan ya. Jadi ini plastik ya, Bapak Ibu, plastik dalam bentuk semi rigid. Ya, maaf, dalam bentuk fleksibel, maaf, fleksibel. Nah, inilah kemasan yang akan disarankan ya Bapak Ibu, yang akan kita apa namanya? Yang akan kita pilih untuk produk kita ini. Nah, ini namanya zip bag ya. Di atas ini ada namanya zip ya, atau klip ya. Jadi kalau dia dibuka dia bisa ditutup dengan rapat lagi gitu. Nah, kenapa harus begitu? Karena kan tadi sesuai dengan fungsi kemasan kan harus melindungi produk dari pengaruh luar untuk tidak rusak, untuk apa bertahan lama seperti itu. Jadi ini lebih praktis ya. Ini lebih praktis, ketika dia dibuka dia bisa ditutup lagi dengan rapat. Nah, kemudian udah. Oke, itu contohnya ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan struktur sistem kemasan. Ada kemasan primer. Kemasan primer itu adalah kemasan yang langsung kontak dengan produk. Nah, contohnya kalau misalnya produk kita minuman instan tadi dalam bentuk padatan ya, atau misalnya ya padatan atau serbuk. Nah, kalau kita kemas dengan plastik, nah plastik ini disebut dengan kemasan primer karena dia sebagai wadah dan langsung kontak dengan produk. Ini namanya kemasan primer namanya. Jadi kemasan utama ya, kemasan utama. Kemudian ada yang disebut dengan ini kemasan sekunder. Kemasan sekunder itu adalah kemasan yang untuk melindungi kemasan primer.
contohnya kotak karton untuk. Nah, jadi contohnya kotak karton ini fungsinya untuk proses penyimpanan atau penggunaan. Jadi kalau misalnya ini kan kemasan primer ya. Kemudian kita kan nanti kan memproduksi dalam bentuk banyak nih, Bapak Ibu kan. Nanti kan bentuk diproduksi dalam bentuk banyak. Nah, katakanlah misalnya kita memproduksi 50 kemasan ya, 50 bungkus lah seperti itu ya. Nah, 50 bungkus itu ini disebut dengan kemasan primer. Nah, kemudian misalnya ada 50 bungkus tadi, misalnya kita pisahkan lagi, misalnya 20 bungkus kita masukkan ke dalam satu karton kardus. Ya, karton kardus isinya 20. Jadi di packing dalam 20 kemasan ini di packing menjadi satu kardus seperti itu. Jadi dia disimpan, satu dus itu isinya misalnya 20 kemasan atau 20 pieces ya, 20 pieces. Nah, itu kardus itu disebut dengan kemasan sekunder. Nah, ini contohnya yang di sini. Nah, ini kan misalnya satu kardus ini, satu dus ini misalnya bisa menyimpan produk kita itu misalnya 20 ya. 20 atau 25 pieces seperti itu. Nah, itu disebut dengan kemasan sekunder. Nah, kemasan tersier, ada namanya kemasan tersier. Kemasan tersier ini adalah kemasan yang berfungsi untuk melindungi selama pengangkutan. Misalnya box dari kayu ya, box dari kayu. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu akan melakukan kegiatan pengiriman, ya kan, pengiriman misalnya keluar daerah, misalnya ke Pekanbaru seperti itu. Nah, di sana mereka butuh misalnya 5 dus atau 10 dus. Nah, satu dus tadi kan isinya 20 pieces ya, 20 pieces ini, 20 pieces. Nah, jadi untuk mengirim 20 dus itu dia harus menggunakan kemasan tersier namanya. Itu kemasan yang biasanya dari box kayu ya. Kayu, dia berfungsi untuk melindungi pelindung selama pengangkutan. Kenapa box kayu? Karena tadi kan fungsi kemasan salah satunya melindungi produk dari kerusakan fisik misalnya kan. Nah, jadi sampai di tempat dia akan produknya masih dalam baik ya, sangat baik. Ini sifat perlindungan kemasan. Oke, Bapak Ibu, saya ingin menampilkan mana dia? Nah, ini. Nah, ini ya, ini kemasan. Nah, tadi kan ini salah satu contoh desain labeling ya. Jadi kemasan itu ada yang dia terpisah dari, maksudnya begini, kemasan itu ada yang dia punya ditempel oleh label atau kemasan itu sudah punya informasi. Misalnya kalau misalnya kita lihat kemasan air mineral Aqua misalnya. Aqua itu kan dia punya label ya. Ada label yang ditempelkan di dalam kemasan. Berbeda halnya dengan Coca-Cola misalnya, Coca-Cola yang kaleng ya. Yang kaleng itu kan dia tidak punya label, dia memang desain kemasannya sudah memiliki informasi-informasi, jadi tidak perlu ada labeling. Nah, kalau misalnya produk kita adalah produk jahe instan itu kan kita pilih tadi kemasan yang dalam bentuk zip bag ya. Zip bag itu yang mana tadi? Oops. Nah, dalam kemasan yang ini ya. Nah, ini zip bag ya. Nah, ini kan dia ditempel lagi ya, Bapak Ibu. Nah, ini kan kemasannya ini kan dia ditempel lagi. Sebentar. Nah, ini dia kemasannya plastik, kemudian dia labelingnya terpisah, dia ditempel lagi. Ini kan dia desain kemasan inilah yang disebut dengan fungsi komunikasi tadi.
fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi itu dia harus menampilkan identitas produk, informasi, dan performansi produk. Nah, ini dia tadi. Misalnya, ini label ya, label yang akan ditempelkan di dalam kemasan, di luar kemasan. Nah, tadi fungsi komunikasi harus memuat identitas produk. Identitas produk itu apa? Identitas produk itu misalnya nama produknya apa? Misal itu produk apa? Produk yang kita pasarkan apa? Produk kita pasarkan itu apa? Misalnya minuman jahe instan. Jadi identitasnya misalnya nama produknya apa? Misalnya wedang jahe atau apa? Kalau contohnya ini wedang ya. Nah, kemudian deskripsinya apa? Dia merupakan minuman jahe instan. Ini merupakan bentuk dari informasi produk. Ini informasinya. Nah, kemudian informasi produk selanjutnya apa? Siapa yang memproduksi? Identitas ya, identitas. Maaf, bukan informasi, identitas maksud saya. Nah, wedang ini identitas namanya apa? Ini nama dagang ya. Kemudian deskripsinya apa? Minuman jahe instan. Nah, kemudian identitas itu bisa ditunjukkan dengan dia siapa yang memproduksi misalnya. Misalnya kalau contohnya ini kan diproduksi oleh Politeknik Ati Padang ya. Nah, ini identitas produk ya. Ini identitas produk. Kemudian yang kedua tadi harus menampilkan informasi. Nah, informasinya misalnya informasi berat ya. Jadi berapa volume berapa beratnya. Jadi satu kemasan kita itu kita ingin menjual produk tuh berapa gram misalnya. Apakah 250 gram ataukah 500 setengah kilo atau sekilo gitu ya. Ini termasuk ke dalam identitas produk. Informasi produk seperti itu. Nah, kemudian informasi produk selanjutnya adalah misalnya komposisi. Nah, ini informasi produk ya. Komposisi bahan bakunya apa? Misalnya jahe merah. Tadi kan sudah diterangkan di dalam video ya, Bapak Ibu. Jadi komposisinya misalnya jahe merah tadi ya, kemudian ada serai, ada kulit manis, ada cengkeh, ada gula aren. Tadi kita pakai gula aren atau gula pasir. Ini kita pilih ya, gula pasir atau gula aren, dan garam misalnya, kalau misalnya ada garam seperti itu. Nah, ini bentuk informasi ya, informasi. Jadi di kemasan itu kita harus punya identitas ya yang tadi, kemudian informasi seperti itu. Selanjutnya informasi, kemudian performansi ya. Performansi itu cara pakai atau aturan pakai ya. Performansi, aturan pakai. Nah, jadi di dalam kemasan dia harus dijelaskan aturan pakainya. Misalnya kalau di sini kan tuangkan 2 sendok makan ya, serbuk wedang jahe ke dalam cangkir. Kemudian tuangkan air panas, misalnya 150 ml atau 100 ml. Kemudian aduk secara perlahan. Nah, aturan pakai ini disebut dengan performansi produk, performance. Kemudian performansi produk lainnya misalnya produk ini hanya boleh digunakan, tidak boleh digunakan usia balita misalnya. Nah, itu performansi produk Bapak Ibu. Mungkin ada produk-produk yang lain ya misalnya. Tapi kalau misalnya ini kan berarti ini bisa dikonsumsi gitu ya. Kemudian aturan performansi lagi misalnya produk ini tidak boleh digunakan oleh ibu menyusui atau ibu hamil misalnya. Seperti itu. Itu contoh-contoh performansi produk. Ya, aturan pakai dan aturan mainnya, siapa saja yang boleh mengkonsumsi, siapa saja yang tidak, begitu. Nah, kemudian ada PIRT. Nah, ini adalah izin ya, izin dari Dinas Kesehatan kota ini. Iya, kota ya, PIRT kota. Nah, ini termasuk dalam identitas produk, Bapak Ibu. Ini identitas produk. Nah, kemudian kalau misalnya kita beranjak lagi ke lebih maju lagi nantinya usahanya, kita akan mengurus MUI. Nah, MUI ini termasuk informasi. Kalau ini informasi, kalau ini identitas. Nah, kemudian mungkin ada seperti layanan-layanan masyarakat ya, misalnya
dilarang membuang sampah dan lain-lain. Nah, ini barcode termasuk identitas produk. Nah, jadi lebih kurang beginilah desain kemasan yang masih kalau bisa dibilang ideal ya cukup inilah ya, cukup apa namanya, cukup ideal lah ya. Jadi di sini dia ada informasi produk ya, diperkaya oleh vitamin A, B, C. Ini informasi produk, komposisi, kemudian dia dilengkapi identitas produk ya, nama produknya apa, kemudian dia diproduksi oleh apa, kemudian ini PIRT, kemudian informasi produk, salah satunya ada yang tertinggal, misalnya nih baik digunakan sebelum, nah ini expired ya, expired date, kode expire-nya misalnya produk ini akan expired dalam berapa lama, jadi ini disebutkan misalnya baik digunakan sebelum 2 Oktober 2021 misalnya 2022 seperti itu. Nah, inilah salah satu bentuk desain labeling pada kemasan yang nantinya diharapkan bisa dapat menarik konsumen. Dengan konsumen tertarik dengan produk kita, maka produk kita kita punya daya saing yang baik ya, sehingga akan mendatangkan keuntungan nantinya. Mungkin penjelasan dari saya itu saja. Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Rizky Fadila Lubis yang telah memaparkan materi tentang kemasan. Jadi bagi ibu dan adik-adik yang berminat untuk memproduksi instan ini, kemasan ini bisa belajar di sini ya. Mudah-mudahan baiklah, untuk sesi selanjutnya kita seksi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan diaktifkan dulu audionya. Kita buka ya seksi tanya jawab pada hari ini. Ibu dan adik-adik yang ingin bertanya, ada yang ingin bertanya? Ini ada yang mau ditanyakan? Silahkan jika ada yang ditanya, ibu-ibu, kepada saya atau kepada Pak Rizky Lubis. Boleh bertanya tentang berapa lama proses produksinya, atau misalnya ada penguetan itu berapa lama, itu juga boleh. Kepada ibu yang ingin bertanya, silahkan diaktifkan audionya dulu. Kemudian nanti sebutkan narasumbernya ke siapa. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra ingin bertanya kepada Bu Maryam mengenai penyimpanan dari jahe instan yang akan dibuat. Nah, kan tadi Ibu ada mengatakan kalau sebaiknya itu di oven. Nah, jika tidak di oven, berapa lama tahannya penyimpanan dari jahe instan tersebut? Terus kalau yang di oven berapa lama juga gitu? Terus apakah untuk penyimpanannya ini sebaiknya di suhu berapa? Apakah di suhu ruang atau boleh dimasukkan ke dalam kulkas? Sekian dari saya, terima kasih. Langsung Bu Maria atau nanti? Oke, langsung saja ya. Oke, terima kasih Ananda Zahra. Jadi untuk minuman instan ya, tadi memang saya sampaikan ada
sebaiknya ya, karena tadi di proses di video itu tidak ada proses pengopenan, sehingga jadi kita ada pembanding sebenarnya. Saya bawa fotonya, ada pembanding yang di luar. Ini dia kristalnya itu kering, berbunyi dia. Berbunyi. Dia artinya berarti ini kadar airnya sudah cukup rendah ya. Kalau dari hasil pengadukan tadi, ini masih cukup lembab ya. Untuk masa simpan ya, karena produk ini memang tadi tinggi dengan gula, kemudian ada antioksidan ya. Itu kalau dengan suhu biasa di luar gitu ya, itu bisa 1 tahun gitu ya, walaupun tanpa pengeringan maupun dengan dikeringkan ya. Karena kita kenapa harus dikeringkan? Karena kita lihat juga kalau untuk produksi untuk konsumsi di rumah nggak apa-apa tidak dikeringkan. Tapi kalau kita lihat kan kita harus membandingkan produk-produk pesaing kita di luar. Jadi kalau di luar itu memang kering dia. Nah, gitu ya. Nah, itu dengan proses pengopenan nanti takutnya begini, kok punya Bu Mariam nggak seperti yang di luar? Nah, saya bawa produk yang dari luar. Jadi makanya tadi saya sampaikan, takutnya ibu-ibu minanya setelah produk jadi kok lembab gitu, nggak kering. Jadi sebenarnya tidak di-open, kalau dikeringkan dengan matahari juga bisa, tapi karena ini produk pangan nanti malah terkontaminasi. Jadi idealnya proses itu dengan pengopenan ya, secara skala higiennya itu harus di-open ya, supaya kadar airnya itu ini ya di bawah 10 ya, di bawah 10% ya, sehingga dia akan berbunyi seperti ini, seperti kristal-kristal gitu ya. Jadi itu bisa tahan setahun. Karena kenapa kok bisa tahan? Karena memang kandungan utama dari minuman instan ini adalah gula. Gula yang tinggi ya, itu sudah secara otomatis itu sebagai pengawet makanan, apalagi ya ditambah dengan kandungan dari antioksidan atau zat yang ada di rempah-rempah ini, gitu ya Zahra ya. Oke, kalau disimpan di kulkas itu tidak wajib sih ya. Kalau ini produk pajangan untuk di suhu luar ya. Tapi kalau ingin untuk memperpanjang, kalau misalkan ini kan udah dibuka nih, beda lagi. Kadang kan udah terkontaminasi dengan luar. Maka kalau sudah dikonsumsi ya sebaiknya supaya bisa tahan, tidak kontaminan dengan yang di luar, sebaiknya memang ya taruh di kulkas. Tapi kalau ditaruh di luar sih tidak masalah gitu ya. Nah, itu. Terima kasih Bu Maria. Silahkan yang lainnya. Oke, Bu. Ada lagi? Gimana Zahra, sudah ngerti ya gimana cara ini ya? Sudah Bu, boleh nanya satu lagi enggak Bu? Oke, silakan. Boleh, Kepada siapa? Saya ingin nanya lagi tentang tadi waktu pemasakan kan ditambahkan beberapa rempah seperti serai, kayu manis, terus sama cengkeh. Nah, itu tuh kapan dikeluarkan dari campuran itu, Bu? Kan nanti kan akan jadi mengering gitu. Tadi pas Zahra lihat nggak ada nampak rempah-rempahnya lagi. Itu tuh kapan dikeluarkan, Bu? Oke, silakan. Oke, ya. Tadi pada saat di video itu ada pengangkatan ya, ada pengangkatan tambahan rempah ya. Jadi saya sampaikan lagi, tambahan rempah itu sebenarnya opsional, artinya pilihan, boleh ditambahkan, boleh tidak. Jadi penambahan tadi itu adalah untuk memperkuat aroma jahe gitu ya. Jadi pengangkatan rempah-rempah tadi, karena tadi kan ada serai, ada kayu manis, ada cengkeh, itu kalau tidak diangkat malah membuat kotoran gitu ya. Nah, itu pada saat larutan masakan kita itu sudah mau mengental ya. Nah, itu kita angkat menggunakan saringan ya, kita angkat. Kemudian karena sudah mulai mengental, kita sudah akan mengaduk secara kontinu dan konsisten gitu ya. Nah, itu sebelumnya harus diangkat dulu rempah-rempahnya gitu ya. Kalau kita tonton lagi videonya itu sebelum
larutan gula itu mengental, gitu ya. Oke, mungkin nanti kita bisa share ya videonya Bu di WA grup ya, serta Nanti video dan modul ya kita akan share. Mungkin kalau video itu karena besar ya filenya itu pakai Google Drive ya, gimana? Boleh juga kali. Atau kita mudah-mudahan bisa ya. di-download. Jadi lebih gampang ya Bu Mariam ya. Ya, oke. Oke, ada lagi bagi ibu-ibu atau adik-adik yang ingin ditanyakan, silahkan. Kita santai aja ya, kita kan hanya beberapa orang. Jadi keluarkan aja apa unek-unek atau pertanyaan yang belum jelas di pelatihan ini. Silahkan. Ada lagi yang ingin ditanyakan ibu-ibu? Atau gimana? Sudah cukup mengerti kah? Bagaimana Bu Mariam, Bu narasumber, sudah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin memancing untuk pengemasan gimana Ibu-Ibu? Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Rizky Lubis itu mengenai kemasan. Jadi kalau produk kita nantinya akan kita pasarkan atau mau kita titipkan ke pasar, itu kita harus kasih identitas produk kita ya. Mungkin di sini ada 6 peserta. Tidak mungkin sama atau minimal ini produk dari mana. Artinya kita juga ada media untuk promosi ya, ini dibuat atau kita kasihlah nama. Kita kalau punya anak juga pasti kalau udah lahir kita kasih nama. Kita punya produk buatan kita harusnya sebaiknya kita kasih nama. Jadi nanti Ibu ya jika mau membuat produk ini dan mau memasarkannya, Ibu juga harus memikirkan bagaimana desain nama produknya ya, desain kemasannya atau nama produknya ini yang disampaikan oleh Pak Rizky Lubis tadi itu adalah contoh ya, sekaligus syarat minimal bagaimana cara membuat desain kemasan yang bagus ya. Contohnya tadi nama produk Pak Rizky dikasih nama wedang. Nah, itu kalau nggak salah nama kayak seperti nama Jawa ya, wedang itu minuman. Nah, misalkan Ibu siapa Bu Junida nanti membuat produk minuman, dikasih nama apa misalkan ya, atau dengan nama Bu Junidar, wedang Junidar atau jahe ini gitu ya. Jadi khas dia. Ini produk punya Ibu Junidar. Kalau misalkan kayak Esi mau membuat produk ya atau kasih nama ya Esi jahe atau apa gitu ya. Nah, itu contohnya fungsi dari desain kemasan tadi, minimal memberi identitas pada produk kita. Atau Zahra juga ya, Zahra jahe atau apa gitu ya. Sinta juga begitu. Jadi mulai dipikirkan nama dari atau misalkan ini mau rencana ya. Jadi tahap awal semuanya peserta diharapkan nanti mencoba produk ini, membuat produk ini minimal untuk ya minimal yang pertama mencoba yang membuatnya ya. Kemudian kalau mau membandingkan produk kita dengan yang di luar, maka kita harus juga survei bagaimana produk yang di luar sana. Seperti saya juga membuat, kemudian saya akan cari di pasaran seperti apa produk di luar, yang minimal kita ya mampu membuat seperti produk yang ada di luar. Begitu. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan ibu-ibu peserta. Atau ada yang menambahkan dari narasumber lain, silahkan. Assalamualaikum Bu Mariam, saya mau menambahkan sedikit. Oke, silahkan Pak Fikri, nyalakan videonya. Terima kasih Bu Mariam dan juga Bu Moderator, Bu Maria. Saya mau menambahkan sedikit penyampaian dari Pak Rizky Lubis tadi Bu terkait dengan PIRT. Nah, PIRT ini kan adalah syarat minimal terendah dari sebuah produk pangan ya Bu ya. Nah, itu nanti dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, pasti akan timbul pertanyaan, kapan Pak pengurusannya, berapa kali dalam setahun? Nah, kebetulan karena saya juga ada usaha ya, ada usaha kacang itu kan.
Nah, itu pengurusannya adalah di bulan Agustus dan di bulan Maret. Jadi untuk mengurus PIRT ini dia 2 kali dalam setahun. Nah, karena sekarang kan sudah lewat tuh bulan Agustus. Nanti Bapak Ibu yang punya usaha nanti bisa mengurusnya di bulan Maret. Nah, itu pengurusnya gampang sekali. Nanti akan disurvei tempat usahanya seperti apa, bahan bakunya seperti apa. Saat akan disurvei, kita akan menyiapkan bahan baku itu, dilihat prosesnya seperti apa. Nah, nanti setelah itu baru dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Dan itu berlaku selama kurang lebih 5 tahun untuk PIRT. Mungkin seperti itu Bu Mariam yang ingin saya tambahkan. Oke, terima kasih Pak Fikri tambahannya. Bagi peserta, ibu-ibu dan adik-adik yang ingin bertanya dipersilahkan. Mungkin ada yang belum jelas, dipersilakan dalam kesempatan ini. Oh ya, diingatkan lagi, daftar hadir sudah kita share ya di kolom chat. Dan ada juga sudah kita share di grup WA peserta. Jadi mohon pada ibu-ibu dan adik-adik untuk mengisi daftar hadirnya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu atau adik-adik peserta pelatihan ini? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita sekarang sesi foto bersama dulu ya. Tolong dihidupkan semua videonya. Kita akan melakukan seksi foto bersama. Ya, Bu Mariam ya. Kita lanjut ke sesi foto bersama aja lah. Soalnya ibu-ibu mungkin udah pada jelas semua ini, Bu. Mudah-mudahan nanti semua peserta pelatihan jahe instan ini termotivasi untuk membuat jahe instan dan menjadi industri rumahan ya. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Oke, silakan. Semoga. Amin. Ayo silakan siapa yang mau ambil fotonya atau saya dulu ya. Nanti gantian kita ambil foto sama-sama. Oke, pasang pose yang paling manis. Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan siapa lagi yang mau ngambil foto Pak Fikri kali ya? Pak Fikri, tolong saya lihat. Ya, silakan ya Bapak Ibu yang belum sudah semua ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3 senyum ya. Oke Bu, ya. Oke, demikian saja pelatihan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak-Bapak, Ibu sekalian peserta pelatihan pembuatan jahe instan. Alhamdulillah kita ucapkan syukurillah. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Dan untuk penyerahan nanti sedikit bantuan dari kami tim pengabdian masyarakat dosen prodi teknik industri agro mungkin akan disampaikan di grup WA dan nanti akan kami insya Allah ya kita akan langsung mengunjungi rumah atau kediaman tempat Bapak, Ibu atau adik-adik sekalian. Jadi penyerahannya kita akan langsung ke rumah ibu-ibu dan adik-adik peserta pelatihan kali ini. Tapi untuk informasi kapan akan kita serahkan bantuannya mungkin menunggu untuk selanjutnya ya. Kita kan data sudah ada, jadi kita informasikan aja di grup. Begitu ya, Bu Mariam ya. Oke, tambahan sedikit Bu Maria sebentar. Jadi karena kegiatan ini sebenarnya ada evaluasinya, jadi kepada peserta nanti setelah menerima bahan dan peralatan praktek untuk mendokumentasikan produknya ya, minimal menyerahkan 1 sampel produknya sebagai bukti bahwa ibu-ibu telah melakukan praktek pembuatan jahe instan ya, minimal 1 sampel produknya yang sudah dikemas itu kepada kami ya, bisa kepada saya, bisa juga kepada Bu Maria ya. Nah, itu mungkin untuk akhir atau evaluasi dari kegiatan ini. Oke, terima kasih Bu Maria, begitu saja. Oke, jadi nanti setelah kita serahkan mencatat kembali ya, jadi kita serahkan bantuan, kita minta kepada ibu-ibu untuk mencoba proses pembuatan jahe instan ini ya. Dan bentuknya nanti bisa dalam kemasan atau dalam nanti dan bisa diserahkan oleh nanti kepada saya atau kepada Bu Mariam ya, Bu Mariam ya. Jadi untuk informasi penyerahan mungkin kita lakukan di grup WA saja. Oke, demikian ya. Untuk acara kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah kita akhiri.
Banyak maaf bagi kami atas kesalahan yang sengaja maupun tidak selama kita melakukan virtual Zoom ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua narasumber, ibu-ibu peserta. Oke, jangan lupa Dr. Ya, sehat-sehat selalu. Ya. Amin. Ya, Salam. Silakan diisi. Saya M ya. Aja langsung, Mbak.